Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita di dunia yang sementara, dan juga paling penting di dalam kehidupan kita nanti di akhirat yang selama-lamanya adalah perkara iman. Bagaimana kita hari-hari usaha untuk meningkatkan iman kita. Hari-hari kita usaha untuk meluruskan iman kita. Hari-hari kita bicara tentang masalah iman, sehingga harapan kita mati dalam keadaan membawa iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keberuntungan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya yang diraih oleh seorang manusia adalah apabila ada iman di dalam hatinya. Apabila seorang tidak ada iman di dalam hatinya, walaupun dia seorang yang kaya raya, tampan mempesona, banyak prajuritnya, banyak pengikutnya, luas kekuasaannya, bahkan menjadi raja di raja, apabila tidak ada iman dalam hatinya, hakikatnya dia hanyalah sampah saja. Hanyalah sampah yang sebentar lagi akan dibuang ke jurang-jurang jahanam untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu memiliki iman di dalam hatinya, walaupun dia bukan siapa-siapa, tidak dikenal oleh manusia, tidak memiliki harta yang banyak seperti orang yang lainnya, tetapi kalau ada iman yang sahih di dalam hatinya, hakikatnya dia adalah raja-raja di surga yang sedang mampir istirahat sebentar di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya orang yang iman kepada Allah dengan iman yang sahih, dia tidak terkesan dengan kehidupannya orang yang tidak iman. Justru ketika melihat orang yang tidak iman, dia merasa kasihan, bukan terkesan. Seperti apabila kita kalau melihat ada orang yang hebat, ada orang yang kuat, ada orang yang sehat, tetapi ada orang di samping kita mengatakan, orang yang hebat, kuat, sehat yang kamu lihat itu besok mau digantung di penghukuman. Maka yang aslinya kita itu terkesan, yang aslinya kita terkagum-kagum, yang aslinya kita terpesona melihatnya, akhirnya menjadi kasihan kalau melihat dia. Oh ternyata ini calon narapidana ini. Ini calon orang yang akan dipenggal kepalanya, kasihan sekali hidupnya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melihat ada orang miskin papa, tidak punya apa-apa, maka awalnya kita itu melihat kasihan. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan kepada kita, orang miskin yang kamu lihat itu besok mau diangkat menjadi seorang raja. Maka pandangan kasihannya berubah, tiba-tiba berubah menjadi pandangan kagum, pandangan mengagumkan, pandangan yang memuliakan. Oh ini calon raja, walaupun sekarang orang biasa, besok raja, saya harus memuliakannya. Nah orang yang tidak membawa iman, hadirin yang mulia, bukan sekedar digantung, bukan sekedar dipenggal, tapi dibakar untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu bagaimana? Para ulama mengibaratkan, apabila di dunia ini dipenuhi oleh biji beras, oleh butir beras penuh, kemudian Allah kirimkan satu burung
yang mematuk 1 biji beras setiap tahun 1 biji, maka untuk menghabiskan biji beras yang ada di muka bumi itu tentu akan memakan waktu yang begitu lama, jutaan tahun, miliaran tahun, mungkin triliunan tahun. Tetapi pasti akan habis karena setiap hari diambil satu, setiap tahun diambil satu. Kalau orang di neraka bukan ada akhirnya, bukan jutaan tahun, bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun, bukan biliunan tahun, tapi selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana ahrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Orang-orang yang di neraka berteriak-teriak, yastarihun, berteriak-teriak, Rabbana ahrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, biar kami bisa mengamalkan amalan-amalan yang dulu kami tinggalkan, biar kami meninggalkan maksiat-maksiat yang dulu pernah kami kerjakan. Maka langsung dapat teguran dari Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah dulu sudah diberi umur yang cukup untuk mikir? Dikatakan umur yang cukup untuk mikir itu ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan hanya 18 tahun. Kalau sudah lebih 18 tahun kok nggak mikir, sudah nggak punya alasan lagi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah 60. Wa ja'akumun nadhir. Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan peringatan berupa manusia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan pada diri kita sendiri, yaitu uban yang terus bermunculan tanpa ada henti. Rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, alisnya sudah putih, tapi hatinya yang belum putih. Hatinya masih hitam saja. Bagaimana mau putih? Dimasukin asap rokok terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang menjadi orang yang ada iman di dalam hatinya, maka mereka itu walaupun di dunia sepertinya tidak punya apa-apa, maka hakikatnya dia adalah orang yang kaya dengan sebenar-benarnya kaya. Karena sebentar lagi, entah besok, entah besoknya, entah lusa, dia akan berangkat ke surga dan memiliki kekayaan yang tidak ada batasnya. Maka perkara yang paling penting, yang perlu kita usahakan, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana iman ini ada dalam hati kita 24 jam sampai detik kematian kita. Banyak orang yang mengatakan, sekarang saya sedang punya masalah saja, punya hutang. Banyak orang yang bilang, saya punya masalah saya gak laku-laku kalau kawin. Banyak orang punya masalah, mengaku punya masalah, istrinya marah. Banyak orang mengaku masalah, ekonominya memburuk. Banyak orang mengaku masalah, kesehatannya tidak baik. Sebenarnya semua itu bukanlah masalah yang terbesar yang dihadapi oleh setiap manusia itu matinya membawa iman atau tidak. Itulah masalah kita yang terbesar. Bukan masalah kita mati. Kalau mati itu pasti, bukan masalah. Masalahnya pas mati itu bawa iman atau tidak. Masalah kita yang terbesar ketika malaikat Munkar dan Nakir mereka mendatangi kita bertanya, man rabbuka?
bisa jawab atau tidak. Kalau bayan saja sudah ngantuk, bagaimana mau jawab? Masalah kita yang terbesar adalah ketika kita di padang mahsyar dapat naungan arasnya Allah atau tidak. Masalah kita yang terbesar adalah ketika kita diperintai pertanggungjawaban amal kita di hadapan Allah, bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik atau tidak. Masalah kita yang terbesar diakui sebagai umat Nabi atau tidak. Masalah kita yang terbesar bisa masuk surga atau tidak. Itulah masalah. Yang lain-lain bukanlah masalah. Yang lain-lain semua yang awal itu bukan masalah. Kalau kita membandingkan dengan masalah-masalah yang akan kita hadapi, masalah yang kita rasakan sekarang itu kecil, sangat kecil. Lah kok kita mikirkan yang kecil-kecil, lupa dengan yang besar-besar, berarti kita ini kurang berpikir atau memang otaknya kecil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha untuk perbaikan iman ini, peningkatan iman, pelurusan iman, yang pertama kali adalah dengan mengucapkan dan mengulang-ulang lafal iman, yaitu kalimat suci, kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang mahal, yang tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba yang dikasihinya, hamba yang disayanginya. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, umat akhir zaman ini dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat yang dulu berat sekali diucapkan oleh umat terdahulu, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang harganya begitu berat. Laudiatis samawati wal ardu fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin akhar la rajahat la ilaha illallah atau kama ja'at fir riwayah. Seandainya 7 betala langit, 7 betala bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, tentu kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 betala langit, 7 betala bumi. Maka dikasih la ilaha illallah ini disyukuri. Dikasih la ilaha illallah itu perlu diulang lagi, diulangi sampai betul-betul menancap di dalam hati. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya, kata para ulama, tidak ada yang berhak dicintai selain Allah. Tidak ada yang berhak ditaati dengan hakikatnya selain Allah. Tidak ada yang berhak ditunduki dan ditakuti selain Allah. Diulang lagi. Tidak ada yang berhak dicintai selain Allah. Kita melihat kadang-kadang makhluk-makhluknya Allah yang ada di dunia, kita melihatnya sudah begitu terpesona, bahkan sampai tergila-gila. Keindahan makhluk yang ada di dunia ini. Kita melihat ada sawah-sawah yang indah, kita melihat senang, terpesona. Saking terpesonanya sawah, hayya 'alas shalah, tetap di sawah. Begitu terpesona dengan sawah. Kita hadirin yang mulia, begitu terpesona dengan istri kita, terpesona dengan anak kita, sehingga ketika ada panggilan ingfiru hifafa wasiqala, berangkatlah berjihad, berangkatlah berjuang, langsung rapat merangkul istrinya. Karena terpesona dengan salah satu ciptaan Allah yang ada di dunia. Padahal seandainya semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu keindahannya, tidak ada satu titik dari keindahan satu ciptaan Allah yang ada di surga. Semua keindahan yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, tidak ada satu titik dari keindahan ciptaan Allah yang ada di surga. Semua keindahan yang ada di dunia, keindahan yang ada di surga,
dikumpulkan jadi satu, dilipat gandakan puluhan kali, ratusan kali, miliaran, jutaan, triliunan, tidak ada satu titik dibanding keindahan pencipta surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para ahli surga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah bila kaifin wala misal, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dikatakan bagaimana caranya, maka mereka begitu terpesona dengan keindahan sang pencipta sampai mereka lupa dengan semua nikmat surga. Hanya bisa berteriak ya Allah, ya Allah, ya Allah, lupa dengan semua nikmat surga. Seandainya rasa nikmat berjumpa dengan Allah itu tidak dihapus oleh Allah dari dadanya ahli surga, maka tentu mereka nggak akan mau kembali lagi ke surga. Pengen di situ terus, nggak mau pergi-pergi lagi. Makanya la ilaha illallah, tidak ada yang layak dicintai selain Allah, tidak ada yang layak ditakuti selain Allah. Kalau kita melihat kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini, maka kita akan begitu gemetar sampai menggigil ketakutan. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada pembunuhan, ada kemiskinan, macam-macam kesusahan yang kalau kita mendengarnya saja sudah bergidik ketakutan. Tapi semua kesusahan yang ada di dunia dikumpulkan jadi satu, belum ada satu tetes dari kesusahan yang diciptakan oleh Allah di neraka untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dan seandainya kesusahan yang ada di dunia, kesusahan yang ada di neraka dilipat gandakan ribuan kali, jutaan kali, miliaran kali, triliunan kali, tidak ada bandingannya dibanding kesusahan yang ada dalam gudang-gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang iman itu, hakikatnya orang iman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu orang-orang yang ketika mendengar Allah hatinya bergetar. Maka para ulama mengatakan, kalau kamu pengen tahu derajat kamu di sisi Allah, lihatlah derajat Allah atau kedudukan Allah di hati kamu. Lihatlah bagaimana respon kamu kalau mendengar lafaz Allah disebutkan. Kalau ketika mendengar lafaz Allah, wah hatinya bergetar, berarti tanda-tanda iman itu sudah ada dalam hatinya. Kalau dengar lafaz Allah kok biasa-biasa, maka berarti hanya orang yang biasa, walaupun dia dipuja-puja oleh semua manusia. Kalau mendengar Allah malah ngantuk, ya sebagaimana ini? Ini sudah gak bisa dilihat lagi derajatnya, terlalu bawah sampai gak kelihatan. Perkara itu kalau terlalu di bawah gak kelihatan. Maka kalau pengen lihat derajatnya, bukan dari banyaknya keluarnya, bukan dari banyaknya amalannya saja, tetapi kalau pengen lihat derajat kita itu, kalau dengan lafaz Allah itu bagaimana? Itu penilaian asli. Jangan kemudian kita terlena oleh pujian manusia kepada kita. Manusia mengatakan kita orang soleh, manusia mengatakan kita penanggung jawab, manusia mengatakan kita jumindar, manusia mengatakan kita orang jos, tim taskil. Tetapi kita lebih tahu sebenarnya hati kita itu bagaimana. Hati kita itu kalau mendengar lafaz Allah bagaimana? Kalau mendengar lafaz Allah kok mulai bergetar, dari tanda-tanda iman itu mulai wujud dalam hati kita. Dengan lafaz Allah kok biasa, perlu banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah sekian lama saya dengar bayan, sudah sekian lama saya keluar, sudah sekian lama saya berjuang, kenapa hati saya masih begitu keras ini ya Allah? Tolonglah aku, berilah kelembutan dalam hatiku. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak dicintai selain Allah.
Karena yang punya segala-galanya adalah Allah. Kita tidak punya apa-apa. Yang sepertinya punya kita, hakikatnya adalah milik Allah. Kita harus pahami itu dalam hati kita sekarang ini. Kalau kita sekarang nggak paham, maka Allah akan kirimkan makhluk yang paling cepat memahamkan, yaitu namanya malaikat Israel. Kalau malaikat Israel sudah datang kepada kita, maka kita akan langsung paham seketika. Nggak perlu belajar 10 tahun, 1 detik langsung paham. Tetapi paham yang tidak ada gunanya. Kita dulu menyangka mata kita milik kita. Begitu malaikat Israel datang, diambil nyawanya. Oh, ternyata mata bukan milik saya. Kalau mata itu milik saya, tentu saya akan bisa menggunakannya selamanya. Kita merasa rumah ini milik kita. Begitu malaikat Israel datang, maka kita akan paham, ini rumah ternyata bukan milik saya. Kalau rumah ini milik saya, tentu saya tidak akan dikeluarkan dari rumah saya sendiri. Kalau sudah datang malaikat Israel, mana mungkin kita tetap tinggal di rumah. Walaupun anak kita katanya sayang kepada kita, walaupun istri kita katanya cinta kepada kita, walaupun katanya anak bawahan kita hormat kepada kita, kalau sudah malaikat Israel datang, pasti kita akan diusir keluar dari rumah kita, keluar dari istana kita, keluar dari tanah kita, dikembalikan ke tempat yang 2 kali 1 meter saja. Ini karena malaikat Israel memahamkan kepada kita, kamu tidak punya apa-apa, semua hanya milik Allah. Maka harus kita pahami sekarang ini. Sebelum paham itu tidak ada manfaat bagi kita. Pahami semua milik Allah. Pahami yang kaya dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah. Kalau orang di dunia merasa beruntung ketika dekat dengan orang kaya, merasa beruntung ketika dekat dengan seorang raja, tentu orang iman harus lebih merasa beruntung ketika bisa menghadap kepada pencipta orang kaya dan pencipta seluruh raja, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya pengulangan lafal iman. Pengulangan lafal iman ini sangat penting. Karena dulu baginda Nabi SAW, beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana, aksiru min qawli la ilaha illallah. Diperbanyak mengucapkan la ilaha illallah dengan direnungi maknanya. Dengan direnungi maknanya, seperti contohnya seperti tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengulang-ulang lafal iman, usaha untuk meningkatkan iman, cara yang kedua yang sangat penting adalah mencari pengalaman iman. Mencari pengalaman iman. Jangan sampai sudah iman 60 tahun tidak pernah punya pengalaman iman. Sehingga iman itu ya seperti barang yang nggak jelas. Itu iman itu sebenarnya apa? Saya ini Islam tuh kenapa nggak tahu. Saya ini iman kepada Allah kenapa? Apa manfaatnya iman bagi diri saya tidak tahu. Karena tidak punya pengalaman iman. Lah orang itu kalau imannya belum pernah mendapatkan pengalaman, dikhawatirkan kalau ada godaan, imannya bisa keluar dari hatinya. Seperti Bani Israel, mereka diajari iman, tetapi mereka tidak mau berkorban, tidak mau beramal untuk mendapatkan pengalaman iman. Sudah dididik langsung oleh Nabi Musa, Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ditinggal Nabi Musa sebentar, hanya 30 hari, dan Nabi Harun masih ada di situ. Mereka langsung nyembah anak sapi. Ini dekat dengan seorang nabi, di sampingnya ada seorang nabi, seorang rasul, kok bisa nyembah anak sapi? Kenapa? Karena imannya belum pernah mendapatkan pengalaman iman. Tingkatan imannya itu hanya karena mendengarkan, ya, dengarkan bayan, dengarkan nasihat, melihat orang punya pengalaman, tapi dirinya sendiri belum punya pengalaman.
akhirnya ketika ada goncangan, imannya ditukar dengan dunia. Maka pengalaman iman itu penting. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan pengalaman iman? Cara untuk mendapatkan pengalaman iman, kata para ulama, caranya apabila ada suasana-suasana yang mengajak kita berharap kepada makhluk, yang mengajak kita terkesan kepada makhluk, yang mengajak kita mau minta tolong kepada makhluk, kok kita tidak terkesan minta tolong kepada Allah, disitulah Allah akan memberikan pengalaman iman kepada kita. Seperti contohnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat setelah perang Uhud, mereka berangkat dalam keadaan terluka-luka. Maka tiba-tiba ada orang mengatakan kepada mereka, musuh-musuh kalian sudah berkumpul siap untuk mencerai-beraikan kalian, siap untuk mengganyang kalian, siap untuk melumatkan kalian. Takutlah kamu kepada musuh-musuh kamu. Di suasana mengajak para sahabat untuk takut kepada makhluk. Fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah. Maka mereka mengatakan cukup Allah. Akhirnya Allah berikan pertolongan, musuhnya malah lari tunggang langgang. Caranya begitu. Setiap ada kejadian yang mengajak kita tawajuh kepada makhluk, mengajak kita minta tolong kepada makhluk, mintalah tolong kepada Allah, maka pada waktu itu akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika ada sahabat namanya Abu Mu'lik. Beliau di tengah jalan dibegal oleh preman dan mengatakan, saya akan ambil hartamu dan saya akan ambil nyawamu. Situasi yang begitu kepepet, yang mengajak orang itu lupa kepada Allah, mengajak orang itu pengen minta tolong kepada makhluk, minta belas kasihan kepada makhluk. Si sahabat ini beda dengan yang lainnya. Maka beliau salat 2 rakaat, berdoa, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya fa'alan lima yurid, nas'aluka bi'izzatika allati la turam, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'a arkan arsyik, an takfiyani syarra hadal lis, ya Mughithu aghithni. Maka setelah selesai doa, tiba-tiba ada orang naik kuda turun dari langit, membawa tombak yang ujungnya api, ditombakkan ke dadanya si pencuri itu, langsung mampus seketika. Maka malaikat sahabat tadi tanya kepada orang yang terbang tadi, Tuhan, siapakah engkau? Saya malaikat dari langit keempat. Ketika kamu berdoa, langit goncang mendengar doa kamu. Maka saya diperintah oleh Allah untuk menolong kamu. Maka saya turun sekarang di sini ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang perlu kita cari. Ketika orang itu suasananya tertarik dengan dunia, terkesan dengan makhluk, kok kita terkesan tidak kepada makhluk, terkesan hanya kepada pertolongan Allah, terkesan hanya kepada anugerah dari Allah, maka di situ akan terjadi keajaiban-keajaiban dan pengalaman-pengalaman iman. Sebagaimana pada zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Qarun dan bala tentaranya keluar memamerkan hartanya, fakharaja ala qaumihi fi zinati, Qarun keluar pamer. Jadi memang Qarun dan orang-orang yang semisal dengan dia yang punya harta, kesukaannya pamer, menampakkan kekayaannya, menampakkan kemewahan hidupnya, pamer di depan orang-orang. Sehingga orang-orang yang imannya lemah itu mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladu haddin azim. Oh, Qarun kok hebat sekali ini, Qarun kok hebat sekali, betul-betul orang yang beruntung ini Qarun ini. Maka orang-orang yang imannya lurus,
yang tidak terkesan dengan kekayaan Qarun, tidak terkesan dengan kemewahannya Qarun, mengatakan wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila salihah. Celaka kalian, pahala Allah lebih baik daripada apa yang dimiliki Qarun. Setelah mereka mengatakan itu, fahasafna bihi wa bidahil ard, maka Qarun langsung ditenggelamkan ke dalam bumi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara kita mendapatkan pengalaman iman adalah ketika ada suasana-suasana yang mengajak kita terkesan kepada makhluk, kita kembali kepada Allah. Subhanallah hadirin. Maka itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Setelah mereka mendapat kalimat la ilaha illallah, mereka diterjunkan kepada medan perjuangan, sehingga mereka mendapatkan macam-macam cobaan, macam-macam ujian, macam-macam rintangan. Kemudian mereka kembali kepada Allah dan dapatlah pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Dapat pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada aku pengalaman iman sehingga akhirnya aku tambah mantap dalam imanku. Subhanallah hadirin. Itu kan orang zaman dulu, Pak. Zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang juga ada orang iman yang lurus itu. Jangan kira karena kita imannya meyar-meyor terus semuanya meyar-meyor sama dengan kita. Itu ada salah satu karkun mau berangkat jauh lah. Pas mau berangkat keluar rumah, tiba-tiba istrinya teriak, Pak, tunggu dulu. Ada apa? Anak kita hilang. Loh, kok bisa hilang? Bagaimana ini? Ya tadi keluar kayaknya diambil orang atau bagaimana ini? Pokoknya kita harus cari sekarang juga. Lah saya mau jauh lah, ini bagaimana? Maka istri langsung ngomong, penting anak atau penting jauh lah? Penting anak atau penting jauh lah? Wah, dia langsung diam. Itu kalau kita mungkin bayan 20 tahun hilang semua itu. Bayan 20 tahun hilang semua. Bingung. Setelah mikir beberapa saat, penting jauhlah, jauhlah perintah Allah. Bismillah, berangkat, serahkan kepada Allah. Ini berangkat, jauhlah, muter dari rumah ke rumah, selesai ke masjid, bentuk jamaah. Pas mau kencing, tiba-tiba ada orang teriak, woi, ada apa? Ini ada anak hilang nih, kenapa ini? Loh, lihat tuh, anak saya ternyata. Jadi anaknya nggak perlu dicari, ketemu lagi. Dengan sebab apa? Berkahnya jauhlah yang karena Allah. Kita sekarang sudah sering jauhlah, tapi karena rutinitas, jadinya nggak pernah dapat pengalaman apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah punya jutaan pengalaman, miliaran pengalaman, triliunan pengalaman dalam gudangnya Allah yang tidak terbatas. Maka kita kalau minta kepada Allah, Allah pasti akan beri kepada kita. Kenapa kita tidak diberi? Karena tidak pernah minta. Jadi sebenarnya kita nggak pernah minta. Kalaupun doa hanya ewek, hatinya nggak pernah minta kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengalaman iman itu perkara penting. Maka kita harus siapkan, terjunkan diri kita dalam perjuangan biar mendapatkan pengalaman iman. Semuanya insyaallah hadirin. Jangan jadi orang yang kacangan. Kemudian akhirnya banyak alasan. Nah dulu Nabi banyak mukjizatnya. Kalau Nabi ada, jangankan 4 bulan, mati di sini pun saya siap demi agama. Katanya siap mati demi agama, ngangkat kepala saja belum kuat. Angkat kepala belum kuat, bagaimana siap mati untuk agama? Kadang-kadang orang tuh alasan lagi, kalau sahabat tuh karomahnya banyak, Sunan Ampel karomahnya banyak, wali karomahnya banyak, kalau dakwah ya cocok. Lah saya ini cuma begini-begini saja. Begini-begini saja itu muncul karena memang amalan kita cuma begini-begini saja. Kalau amalan kita luar biasa, Allah akan datangkan perkara yang luar biasa. Kalau amalan kita biasa-biasa, yang datang adalah perkara biasa-biasa. Kalau nggak pernah amal, nggak pernah dapat pertolongan seumur hidup kita di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dapat pengalaman, iman akan meningkat. Kalau iman meningkat,
ada tanda-tandanya. Tanda-tanda iman meningkat. Yang pertama itu seneng sholat. Sholat itu seneng, bukan hanya sholat, tapi sholat itu seneng. Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Allah telah menjadikan penyejuk mataku dalam sholat. Dulu baginda Nabi bisa menghadap kepada Allah langsung dengan Mi'raj pada malam Isra, maka umatnya dapat hadiah bisa berjumpa langsung dengan Allah dengan sholatnya. Lah sudah bertemu langsung dengan Allah dalam sholat, kok masih merasa masalah belum selesai? Nah, ini betul-betul orang yang miring otaknya. Orang yang miring otaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat ketika mereka telah difardukan sholat kepada mereka, mereka mengatakan, "Al-an qudiyat hawaijuna." Mulai sekarang karena sudah diberi sholat, sekarang waktunya hajat-hajat kami pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada ayah kita yang kaya raya, kita merasa masalah kita akan selesai. Kita datang kepada seorang raja, merasa masalah kita akan selesai. Dan kita menghadap kepada Allah kok merasa masalah belum selesai, itu iman apa ini yang ada dalam hati kita? Maka dalam satu hadis dikatakan, "Hamilu hawaijakum 'alal maktubat." Bawalah hajat-hajat kalian, keperluan-keperluan kalian ya, kepada sholat kalian. Bawa kepada sholat. Di dalam sholat kita bawa hajat-hajat kita, kita laporkan kepada Allah. Jangan sambat saja kepada manusia. Kadang-kadang orang itu kelihatannya badannya kuat, tapi hatinya Hello Kitty. Sehingga itu sambat, mengeluh sana, mengeluh sini. Saya itu aslinya yang mau keluar, tapi istri belum boleh, ya gimana lagi. Saya ini aslinya mau keluar, tapi ya orang tua belum boleh. Masyarakat belum menerima, ya sudahlah, ya begini saja. Jadi nggak boleh bilang tapi itu, kecuali tapinya yang benar. Tapi Allah yang maha kuasa, maka saya minta kepada Allah biar selesaikan semua masalah saya. Begitu, jangan tapi ini tapi itu. Tapi kan Allah kuasa merubah semuanya. Ya betul aslinya, bukan asli, memang begitu. Memang begitu. Tapi kenapa saya nggak pernah melihat keagungan Allah dalam keagungan Allah, pertolongan Allah dalam hidup? Ya karena sholatnya masih masbuk terus. Nah, sholatnya masbuk, minta dapat pertolongan Allah. Sayyidina Sa'id ibnul Musayyib, beliau mengatakan, saya mendapatkan kenikmatan sholat selama 20 tahun. Barokahnya sop awal 20 tahun. Ini sop awal 20 tahun, akhirnya mendapatkan kenikmatan dalam sholat, pertolongan dalam sholat 20 tahun. Nah ini kodok sholat saja belum selesai, bagaimana mau dapat pertolongan Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bawa masalah-masalah kita laporkan kepada Allah. Jangan kita laporkan kepada manusia. Wa anta idza tashku li bani adama fa innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Idza syakauta li bani adama fa innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Kalau kita itu mengeluh kepada manusia, berarti kita ini mengeluhkan Allah yang sayang kepada kita. Kita laporkan kepada manusia yang gak sayang kepada kita. Maka gak boleh mengeluh kepada manusia, gak boleh. Sambat tuh boleh, tapi kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yaqub salawatullah wassalamu alaihi, beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya menyampaikan kesedihanku, mengadukan kesedihanku kepada Allah saja. Maka kalau punya masalah, jangan sampaikan kepada manusia, sampaikanlah kepada pencipta manusia di dalam sholat kita. Semangat sholat hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang itu imannya meningkat, tandanya itu senang
dengan ilmu. Tandanya itu senang dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu di situ kita diberi penjelasan bagaimana aturan hidup di bumi Allah, diberi penjelasan bagaimana perkara yang harus dikerjakan, perkara yang tidak boleh dikerjakan, bagaimana sopan santun di dalam kehidupan, semua diajarkan di dalam ilmu agama itu. Maka ilmu itu penting untuk semua orang iman. Ilmu itu bukan hanya untuk santri saja, bukan hanya untuk anak kecil saja, tapi untuk semua orang iman. Ilmu itu penting. Jangan sampai salah paham. Punya ilmu nggak diamalkan sama saja. Lah apalagi kalau nggak punya ilmu, ya belas nggak ada amalnya. Yang punya ilmu saja kadang-kadang sulit untuk mengamalkan. Lah yang nggak punya ilmu mau amal dari mana? Makanya jangan sampai jadi ahbab yang anti ilmu. Rusak nanti. Dakwah bertahun-tahun rusak dakwah kita gara-gara punya sifat anti ilmu. Anti ilmu itu mesti diawali dengan anti taklim. Taklimnya ngantuk saja. Taklim ngantuk itu tanda-tanda itu jadi anti ilmu. Kalau anti ilmu berarti anti agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang disuruh taklim mengatakan, wah, adilah amal wis apal aku, jobo jero apal kabeh. Judule mawon sampean niku sing apal, isine mboten. Nek isine pancen apal, kelakuane mboten kada sampean. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya orang itu kalau mencari ilmu, la antau dua fata'allama baban minal ilm umila bi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rakaah. Belajar satu bab ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang berusaha untuk mencari ilmu, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang mencari ilmu maka berada dalam fi sabilillah sampai dia pulang. Maka kita ke markas ini bukan hanya sekedar rutinan setiap malam Jumat. Kalau rutinan nggak dapat pahala. Kita mau datang untuk berjuang, kita mau datang meningkatkan ibadah, termasuk kita mau datang untuk meningkatkan ilmu kita. Kalau niatnya seperti itu, baru berangkat dari rumah, malaikat akan meletakkan sayapnya untuk menghormati orang-orang yang belajar ilmu agama. Malaikat saja hormat kepada orang yang mencari ilmu agama, kok kita nggak hormat? Oh, jungkir balik, jadi curut nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu harus kita cari semampu kita. Ilmu fadhail kita cari, ilmu masail kita cari, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Subhanallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang itu imannya meningkat, tanda-tandanya seneng zikir. Seneng zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak pernah berhenti. Seperti Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Beliau pekerjaannya itu menjarum pakaian, tapi karena sewenang dengan zikir, sambil menjarum itu terus subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehingga ada setan lu jengkel. Wah, ini kok sambil jarum pakaian kok nggak lalai-lalai, ini bagaimana ini? Harusnya tuh sambil jarum lalai. Ya sedang pegang tasbih saja banyak yang lalai. Jatuh saja tasbihnya itu. Ini baru berapa tadi? 30 apa 100? Sudah 100 sajalah. Husnudon kepada Allah. Ini bukan husnudon, males. Ini bukan husnudon, males namanya ini. Akhirnya setan datang, tuanya macam-macam pengen ganggu amalannya Nabi Idris ini. Nabi Idris gak jawab apa, tusuk matanya itu ke jarum, jelek, langsung picek satu matanya. Nah, kalau ada orang ganggu dikir, culek saja matanya, nggak apa-apa itu. Ini guyonannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zikir dari kehidupan. Jadi zikir itu jadi kehidupan. Kalau orang itu zikir jadi kehidupan, akhirnya menimbulkan cinta kepada Allah. Kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, maka amal agama jadi seneng. Amal agama jadi seneng.
Seperti Sayyidina Abu Bakar, beliau korban sampai hartanya habis. Setelah hartanya habis, beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta saya sudah habis, saya mau kerja lagi, nanti akan saya berikan kepada engkau lagi sampai habis lagi. Nah, itu orang itu korban seperti itu, namanya amal agama dengan cinta, amal agama dengan seneng. Jangan korbannya dihitung. Ada takazah, kemarin sudah kok takazah lagi, apalagi ini. Kalau yang model-model seperti ini berarti zikirnya belum masuk dalam hati. Zikirnya belum masuk dalam hati. Kalau zikirnya betul, maka seneng dengan amal agama itu seneng. Ya, keluar seneng, ya, 40 hari itu seneng. Enggak terasa kok sudah wafsi. Ya. Bukan dibalik, dihitung 39, 38, 37, 36. Wah, orang model seperti ini berarti zikirnya belum masuk. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Setelah wafsi ditanya oleh Pak Yai, Kang, bagaimana kamu keluar? Apa yang kamu rasakan paling nikmat dalam keluar? Saya merasakan 3 perkara yang paling nikmat, Pak Yai. Apa? Yang pertama, kalau sudah dengar subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ya, itu. Yang kedua apa? Kalau saya sudah mendengar halaqah 44, halaqah 44. Yang ketiga apa? Yang ketiga, besok wafsi. Oh, kamu itu gak pernah keluar kamu itu. Ini gak pernah keluar sebenarnya. Kalau ternyata kenikmatannya selesai amal. Jadi orang itu bukan kenikmatannya selesai amal, kenikmatan itu dalam amal. Orang itu mencari dunia saja bisa menikmati, masa mencari agama gak bisa menikmati? Bisa wah 8 jam dari pagi sampai sore itu kuat. Udah sholat sunnah malah duduk. Katanya capek saya. Oh 8 jam tadi gak capek. Oh itu beda lagi urusannya. Tadi bukan saya kayaknya. Maka ada cerita Sayyidina Fudail ibnu Iyad mendatangi rumah kekasihnya. Waktu malam-malam hujan deras seperti ini. Malam-malam hujan deras datang ke rumah kekasihnya. Tetapi datangnya ternyata terlalu malam. Akhirnya gak berani ngetuk pintu. Mau maju nggak berani, mau mundur sayang sudah jauh datangnya. Jadi kayak buah si malakama ini. Akhirnya yang mulai dia nunggu berdiri di situ sambil kehujanan terus berdiri di situ. Tiba-tiba as-salatu khairum minan naum, kaget loh. Sudah subuh ternyata. Nah, saya ini demi cinta kepada makhluk siap berdiri semalam suntuk. Masa demi cinta kepada Allah nggak siap berdiri semalam suntuk? Mulai malam ini saya akan berdiri di hadapan Allah semalam suntuk demi cintaku kepada Allah biar jadi wali. Nah, akhirnya jadi wali betulan. Cinta dunia itu kadang-kadang ya boleh saja, tapi bagaimana cinta dunia kita menjadikan kita cinta kepada akhirat? Makan namanya boleh orang senang makan. Makan tengah-tengah makan, habis itu sakit perut. Langsung ingat akhirat tuh, kalau makanan surga nggak ada sakit perutnya. Wis, sekarang puasa saja biar kenyangnya di surga. Begitu, jangan kemudian cinta dunia, terus akhirnya lupa dengan akhirat. Ada para ulama sebelum tidur memegang kasurnya, memegang selimutnya. Oh, kamu itu selimut halus, kasur begitu empuk. Tapi yang di surga lebih empuk daripada kamu. Berdiri sholat. Nah ini nggak ada kasurnya kok bisa tidur bagaimana? Di masjid nggak ada kasurnya tidur. Wah ini parah lagi ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita amal agama itu dengan menikmati. Semuanya insyaallah hadirin. Kemudian kalau orang itu amalnya, imannya meningkat, di antara tanda-tandanya akhlaknya baik, akhlaknya jadi baik. Maka orang yang imannya paling tinggi itu baginda Rasulullah SAW. Maka beliau dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Jadi kalau imannya meningkat, maka akhlaknya jadi baik. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan hamba Allah jadi baik. Bukan perasaannya kalau sudah sundul langit terus sama orang cemberut semua. Oh ini bukan sundul langit, sundul langit-langit. Ini baru sundul langit-langit tuh, belum sundul langit.
Karena Nabi itu orang yang paling dekat kepada Allah, tetapi beliau juga paling sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Senyum, ketemu semua umat Islam itu senyum terus. Tidak pernah ketemu orang la yuwajihu ahadan bima yakrah. Nabi itu tidak pernah bertemu dengan orang dan kemudian beliau membuat orang itu sakit hati. Terus bikin senyum. Nah, tapi kalau kita kebalik, gak ada orang yang kita temui kecuali dia langsung lari karena sakit hati. Nah, kadang-kadang orang itu merasa, loh teman saya kok tambah lama, tambah sedikit. Ini berarti teman saya itu ahli dolalah semua, sesat semua, calon neraka semua. Oh bukan, kamu yang calon neraka. Karena kamu akhlaknya tidak baik. Kalau orang itu akhlaknya baik, tambah lama banyak temannya. Tapi kalau orang itu akhlaknya buruk, tambah lama tambah kehilangan temannya. Perasaannya dia risau, tapi ternyata yang risau mukanya, hatinya lalai terus. Kalau Nabi itu hatinya risau, pikir umat, tapi wajahnya tersenyum. Kalau kita mukanya merengut, hatinya lalai. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki akhlak kita, kita hormati sesama, selalu senyum kepada semua umat Islam dan menyebarkan salam kepada semua umat Islam. Semuanya insyaallah hadirin. Anak kaidah ini dikatakan dalam satu hadis, ucapkanlah salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Dan orang itu kalau dia mengucapkan salam duluan, al-badi bis salam salimun minal kibr atau salimun minal kibr atau kama ja'at fi riwayah. Orang yang memulai salam duluan bersih dari sifat sombong. Kalau bersih dari sombong berarti imannya meningkat. Maka budaya mengucapkan salam itu harus kita lestarikan. Insyaallah semuanya. Jangan salam itu kepada orang khusus yang dikenal saja, dan yang dikenal pun dikhususkan, yang nggak jengkelkan. Kalau orang itu menyebalkan saya, nggak akan saya salami sampai mati. Model-model seperti inilah yang menjadikan Islam itu mati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya iman itu meningkat, akhlaknya meningkat, dan tandanya orang itu meningkat imannya tidak bisa berhenti dalam dakwah. Gak ada karkun dingin, gak ada. Karkun sejuk tidak ada, apalagi karkun muntaber, mundur teratur tanpa berita. Lebih gak ada lagi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau ini dakwah sampai ini orang Quraisy sumpek semua, dimarahi. Udah, sekarang kamu nggak boleh dakwah lagi, boleh mengamalkan agama di dalam rumah saja. Kita toleransi. Ya, ajaran toleransi itu ajaran kafir Quraisy itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ibadah dalam rumah, tapi beliau nggak betah. Ibadah dalam rumah ini nggak akan meningkatkan iman dan nggak bisa menjadi objek dakwah. Akhirnya beliau keluar dari rumahnya, bikin musola depan rumah, sholat di situ, baca Quran keras-keras, sehingga orang datang semua melihat, terkesan, banyak yang masuk Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita imannya itu meningkat, yakinnya itu lurus dalam hati, gak bisa berhenti dalam dakwah. Seperti kalau kita lihat itu, ada orang di depannya ada sumur dan dia gak tahu. Maka kalau kita ini masih normal kan, jangan, depan ada sumur. Kalau dilihat di depan ada listrik, ya, kabel yang bergelantungan, jangan dekat-dekat, nanti kesetrum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau tidak mengamalkan agama bukan sekedar masuk sumur, bukan sekedar kesetrum, tapi masuk jurang jahanam dan kesetrum api neraka. Maka kalau orang itu kok diem saja, ya, ada orang yang lalai diem, ada orang nggak ke masjid diem, ini tanda-tanda dia itu orang nggak punya imannya lemah dan tega kepada saudara-saudaranya. Tega kepada saudara-saudaranya. Maka tanda iman itu meningkat, harus siap dakwah. Semuanya insyaallah hadirin. Nah, kalau memang siap dakwah, di antara bentuk dakwah itu keluar 4 bulan. Sekarang yang niat 4 bulan silakan berdiri. Taskil, masya Allah, monggo. Mari Pak, silakan insyaallah. Anda siap dakwah ini, mari. Iman meningkat, siap dakwah, monggo. Silakan berdiri 4 bulan 40 hari untuk mendapatkan pengalaman iman. Mari, langsung berdiri dan bergerak ke depan. Daftar. Mari, langsung berdiri dan daftar.
bukti kalau kita punya keinginan untuk meningkat imannya. Mari Pak, berdiri Pak, ke depan. Mari. Depan tuh dekat saja, rumah kita lebih jauh tadi Pak. Datang ke sini sudah kuat, masa ke depan nggak? Mari Pak. Mari. Mari. Langsung berdiri dan daftar di depan. 4 bulan, 40 hari, negeri jauh, IPB, silakan Pak. Niat dulu Pak. Mari. Mari berdiri dan langsung bergerak ke depan. Mari Pak, berdiri. Angkat kaki kita. Mari berdiri dan kemudian bergerak ke depan. Mari jemaah sekalian. Banyak daerah yang sudah terbuka, banyak daerah menunggu kedatangan kita. Dan itu semua adalah untuk membuktikan kita sendiri bahwa kita ini ingin meningkat imannya. Mari jemaah sekalian. Mari berdiri dan daftar. Banyak daerah terbuka. Kemarin kita sulit untuk keluar karena banyak daerah yang belum terbuka. Sekarang malah minta untuk kita datangi. Mari jemaah sekalian. Mari Pak, niat Pak. Niat dulu, daftar dulu Pak ke depan. Silakan. Enggak usah takut. 4 bulan 40 hari. 4 bulan 40 hari. IPB negeri jauh. Keluar Mas Turo juga boleh. Silakan daftar ke depan Pak. Termasuk Mas Turo jemaah sekalian. Jamaah yang akan keluar Mas Turo. 4 bulan 40 hari silakan berdiri. Mas Turo 10 hari. Berapa hari saja silakan insyaallah. Mari. Mari Pak, silakan Pak. Yang sudah ada tahapan, sudah ada persiapan, sekarang daftarnya. Untuk luar negeri sekarang daftar, sekarang niat, sekarang persiapan. Berangkatnya dimusyawarahkan. Tapi sekarang tidak ada halangan untuk persiapan. Sedangkan untuk dalam negeri banyak daerah sudah menunggu kedatangan kita. Mari. Ya, kurang lebihnya minta maaf. Kita tutup dengan kifaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sebentar jangan bubar dulu, kita takror ya. Apa yang tadi kita dengarkan didakwahkan, diulang-ulang kepada kiri kanan kita. Silakan. 5 menit takror. Apa yang kita dengarkan kita dakwahkan. Selepas itu kita taskil satu sama lain dan buat janjian kapan kita niat untuk berjuang. Kapan kita niat untuk berangkat fisabilillah. Mari.